Jadi kawasan yang kita akan tuju itu adalah memang perbatasan antara Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang gitu ya. Jadi emang kolokasi dari tempat yang saya tadi di kawasan itulah dari ini adalah dekat dengan perbatasan. Nah ini dia yang di depan ini adalah tugu perbatasan Kabupaten Tangerang, dan kalau udah melewati jembatan di sini udah masuk ke kawasan Kabupaten Serang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Badri di channel saya DM Badri Channel. Pada video kali ini saya ingin dalam rangka ngevlog tentang tempat lokasi yang bahasanya bersejarah di daerah saya gitu ya, dan juga memiliki sejarah panjang di ulama khususnya yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi di sini saya ada di lokasinya adalah di Tanara dan juga dekat dengan Pondok Pesantren Senawi Al-Bantani yang lokasinya ada di Tanara di Kabupaten Serang, Provinsi Banten gitu ya. Dan di sini saya ada di prestasi ya, prestasi ya kalau yang katanya, atau tugu ya, tugu prestasi Senawi Al-Bantani. Nah, di mana di sini juga dijelaskan tentang sila-sila beliau juga, baik dari nama beliau dan juga tanggal lahir, nama asli beliau, dan juga sampai beliau juga seorang tokoh ulama yang sudah dikenal memiliki beberapa kitab-kitab juga yang sudah di karang-karang beliau juga gitu, yang dikarang beliau juga. Nah, di sini saya tidak membahas tentang beberapa aspek ataupun sejarah tentang beliau, karena emang saya tidak sesuai dengan bidangnya. Jadi saya di sini cuma ingin pertama nge-vlog, dan kedua ingin memberikan informasi seputar daerah saya, ataupun ya bahasanya adalah seputar tentang desa dan juga tempat lokasi yang saya kunjungi khususnya untuk vlog kali ini gitu ya. Jadi di kali ini saya bahasanya ini adalah memang posisinya lagi nggak dukung ya, ini lagi gerimis lagi. Oke, kita pindah tempat dulu ya. Jadi sekarang saya ada di beberapa bangunan yang konon katanya sih berkaitan tentang sila-sila dan juga asal-usul Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, di atas saya di sini ada beberapa informasi mengenai Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, bukannya di sini saya tidak mau memberikan informasi tentang beliau, tapi tinggal dibaca saja di atas ya. Di sini dijelaskan bahwasannya dari ini adalah rumah kediaman Syekh Nawawi Al-Bantani gitu ya. Nah, di sini juga pas dia lahirnya sampai bisa disebutkan sebagai beberapa nama beliau juga, sampai juga ada yang sampai Syekh Nawawi wafat di Mekah juga ada gitu. Jadi sini ada tugunya ya. Silakan saja baca, ataupun kalau mau lebih jelasnya datang saja di Tanara gitu ya. Nah, jadi ini adalah rumah kediaman Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, di sini juga pintunya terbuka ya. Jadi kita lihat aja di bagian depan saja. Nah, di sini juga di pintu walaupun ini sudah tidak digunakan lagi juga, tapi di sini sering
gunakan untuk kalau ada penziarah ataupun ada yang mau masuk biasanya harus minta ini dulu gitu. Alhamdulillah sih ini pintunya terbuka ya gitu saja, tapi saya nggak mau masuk sembarangan karena emang saya nggak mungkin saja ada orang yang sedang lagi menunggu ya. Jadi ini bagian depannya gitu, ini bagian depan rumahnya, samping-sampingnya juga. Walaupun di sini sudah banyak perubahan gitu ya. Dari saya dulu kecil mah di sini belum ada terlalu ada pembangunan gitu ya. Jadi beberapa tahun ini sudah ada banyak pembangunan. Dan juga di sini juga, tadi saya bilang ini tugu ataupun bahasanya di sini ada terus keterangan tentang beliau gitu ya. Di bentuk rumahnya, atapnya juga bentuknya kayak gini. Gerbangnya sampai depannya gitu ya. Saya nggak bisa masuk karena emang sudah tidak ada izin, jadi bagian depan saja. Nah, jadi saya ada selain di samping saya ini adalah rumah kediaman beliau gitu, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, di depannya juga langsung itu adalah salah satu Masjid Agung Tanara gitu ya, yang beberapa versi mengatakan, ada yang bilang katanya bangunan dari masjid ini dibangun oleh kalau dikatakan jin gitu ya, ada bilang kayak gitu, tapi saya juga belum tahu sih apakah ini benar atau tidaknya gitu ya. Nah, juga di sini juga sudah banyak pembangunan. Nah, di sini di samping yang saya tunjuk ini juga adalah bagian-bagian lokasi atau kawasan Masjid Agung Tanara gitu. Nah, memang kondisinya emang sepi gitu ya, karena emang ya emang kayak gini lah gitu ya realnya gitu ya. Kalau emang tidak di waktu kayak gini memang masih ya ada beberapa warga ataupun masyarakat yang masih ada di sekitaran Masjid Agung Tanara, tapi juga ada juga yang pendatang juga, ada kemungkinan juga ya para santri-santriwan dan santriwati yang ada di samping di pondok pesantren juga, karena emang di sini juga dekat dengan pondok pesantren dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang masih dikelola oleh keluarganya gitu ya. Nah, jadi juga nanti saya akan coba ke Masjid Agungnya ya gitu ya. Semoga saja gitu ya, walaupun nggak masuk gitu ya ataupun tidak, ini juga ini sampai sapinya saja gitu ya, saya mau lihat. Dan juga nanti kalau bisa saya juga masih videoin lah gitu ya, untuk sekitarnya, baik dari itu bagaimana segi bangunannya ataupun segi yang lain gitu ya. Jadi asus saja ya. Nah, ini pintunya gitu ya. Ini cuacanya kurang mendukung sih, gerimis gitu, kayaknya gerimis, kirain mau hujan ya, tapi nyata sekarang gerimis lagi gitu ya. Jadi emang hari ini cuacanya tidak terlalu mendukung sih untuk ngevlog juga. Nah, jadi untuk kawasan Masjid Agung Tanara, dan juga baik itu juga di sini juga di samping saya juga menaranya, dan juga nanti udah sedikit ya, dan juga banyak pengendara motor yang lewat gitu ya. Ya gitu ya, itulah yang saya bisa sampaikan untuk vlog kali ini gitu ya. Nah, kalau emang suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel saya, di Embody Channel. Nah, juga mungkin untuk sekarang nanti saya akan lebih condongnya agak sedikit nge-vlognya. Semoga saja, doakan saja, saya mau nanti akan memberikan sekitar informasi tentang seputar Banten atau kawasan Banten. Nah, jadi yang pertama ini adalah saya akan ngepost itulah seputar dari daerah kawasan Tanara dulu ya gitu ya. Setelah udah beres ya gitu, kita ke lokasi selanjutnya gitu ya. Nah, di sini adalah dalamnya ya gitu ya. Jadi di dalamnya itu saya juga nggak terlalu post aja. Nah, ada beberapa tempat ya. Di situ juga ada dalamnya, ada ini gitu ya. Saya nggak terlalu bisa masuk. Sini aja, di bagian-bagian sini saja. Mau masuk juga ya saya harus bawain gitu ya. Jadi sini ada kobak, ada beberapa untuk wudhu ya, tempat wudhu ya. Di tempat wudhunya masih menggunakan air genangan ya gitu ya.
biasa gitu ya. Biasanya kalau orang dulu tuh masih menggunakan air ini untuk berwudu gitu ya, untuk menunaikan sholat gitu ya, atau mengerjakan yang lain-lain juga tuh bisa. Kadang juga ada yang mandi juga, kadang juga ada yang ngambil airnya untuk sekedar katanya untuk ya barokah lah gitu ya. ada ada biasanya penjara gitu. Jadi ini ini adalah pintu ininya gitu ya, pintu utamanya sih gitu ya, seharusnya ini. Yang di depan ini gitu pintu utamanya. Jadi ada dua pintu utamanya, bagian. Nah, di situ ada bagian satu, di situ satu dan dua ini adalah pintu utamanya. Dan juga ada satu, dua, tiga pintu ya. Jadi ada satu, dua, tiga, nah tiga pintu untuk masuknya. Tapi yang sering digunakan adalah sini gitu ya. Nah, untuk yang lain-lainnya juga masih kayak gini gitu. Ya namanya juga masjid ya gitu ya. Tidak terlalu rock untuk masalah dalam juga. Yang penting ada tempat untuk ibadah gitu, juga tempat sholat juga, dan juga untuk wudhu gitu ya. Pilar-pilarnya juga, pilar-pilarnya. Nah, ini bedugnya gitu ya, lumayan besar juga. Nah, ini dalamnya gitu, dalam Masjid Agung Tanara. Ya, seperti saya dijelaskan tadi, kobak sebagai tempat wudhu ya, untuk ada yang kadang mandi ataupun kadang sekedar wudhu dan sholat, dan juga tempat sholatnya juga. Dan juga ada, di sana ada sumur juga tuh, sumur biasanya mengambil air gitu ya, katanya di sini ada air ya, mata air lah gitu, yang sangat bagus buat kesehatan. Ya emang masjid ini sudah ada banyak pembangunan gitu ya. Jadi bangunannya itu mulai dari segi arsitektur, bangunan juga sudah ada penambahan juga, dan juga sini juga sering diziarahi juga ataupun sebagai tempat ya untuk sholat lah gitu ya, nanti kalau udah waktunya sholat gitu. Jadi ini adalah Masjid Agung Tanara gitu ya. Nah, dan di samping saya juga, selain di belakang kanan kiri saya ini adalah satu bangunan yang saling kesinambungan ya, yang dimana kalau yang di bagian bangunan masjid, yang di sebelah sini juga adalah menaranya gitu ya. Nah, dulu sewaktu saya kecil gitu ya, menara ini sering banyak yang dipanjat sama juga gitu ya. Nah, untuk bangunan sendiri sudah banyak bangunan. Jadi ini juga masih dibangun gitu ya, belum selesai gitu ya. Jadi pembangunannya belum beres, sehingga masih digembok atau dikunci, sehingga para penjara pun ataupun saya sendiri pun nggak bisa masuk gitu untuk melihat-lihat dalam. Tapi sebenarnya nanti saya akan cek ya di bagian dalamnya seperti apa ya. Nah, ini bagian dalamnya masih banyak tahap pembangunan gitu ya. Masih banyak yang belum diselesaikan, tapi bagian tengah-tengahnya ini adalah menaranya. Jadi ada pintu-pintu dulu, ini masih dulu belum adanya pembangunan kayak gini gitu ya, di sekitaran kawasan Tanara gitu ya. Ini ya dibiarkan saja gitu ya, cuman ya sebagai ya kalau ada masjid ya masjid gitu ya. Kalau walaupun ada yang masih ada banyak yang ziarah atau pengen sekedar tahu tentang seputar keluarganya Syekh Nawawi Al-Bantani juga. Dan karena di sini juga belum selesai ada pembangunan, sehingga warga, baik itu warga asli sininya ataupun pendatang ataupun penziarah belum bisa masuk gitu ya. Ya seperti itulah gitu ya. Ini bangunannya, jadi ini bentuknya melingkar sih, karena emang ini adalah menaranya gitu ya. Tapi nggak tahu nanti dialih fungsikan sebagai apa setelah ini dibangun. Tapi yang jelas ini masih sebagai menara Masjid Agung Tanara gitu ya. Ya gitu ya untuk vlog kali ini gitu ya. Doakan saja gitu ya, semoga saya bisa menginformasikan dan mempublikasikan untuk masalah tentang seputar kawasan daerah Banten, atau khususnya adalah di kawasan Tanara gitu ya.
Karena saya berpikir bahwasanya di daerah saya sendiri pun harus bisa dikembangkan, baik itu informasinya atau sekedar ininya lokasi yang bahasanya sering dikunjungi oleh beberapa dari daerah lain gitu ya. Nah, kalau emang suka, jangan lupa like, komen, juga subscribe ya. Dan juga dukung channel ini semoga terus berkembang gitu ya. Nah, kalau pengen supaya lebih jelasnya, nanti silakan saja datangi dan kunjungi di Tanara. Dan juga banyak kendaraan motor yang ya gitu ya, maklumi saja gitu ya untuk vlog kali ini gitu ya. Kalau nanti bisa, saya akan juga nanti ke lokasi yang lain gitu ya, tapi sebelum itu saya akan memberikan sekitarnya adalah informasi dan juga wawasan ataupun ya sekitar tentang kawasan daerah Tanara gitu ya. Nah, di sini juga masih benar masih ada beberapa lokasi yang harus teman-teman dan kakak-kakak sekalian ketahui gitu ya, bahwasanya di lokasi selain di kawasan Masjid Agung Tanara, kawasan Masjid Agung Tanara, terus juga rumahnya Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga tugunya yang bentuknya Al-Qur'an itu ya. Di situ juga, dan juga ada yayasannya juga di sini, yayasan sekolah juga, dan juga ada pondok pesantren juga. Nah, bukannya saya nggak mau ke lokasi itu juga karena memang banyak kendala juga. Saya juga nggak bisa masuk kawasan pondok pesantren juga karena memang nanti dianggapnya tidak itu ya, tidak apa, tidak nggak ada izin gitu ya. Jadi sebaiknya nanti bagaimana nanti saja ikuti saja di vlog ini jaga, dan juga terus pantengin channel ini supaya lebih bisa memberikan informasi seputar baik itu dari vlog ataupun yang lain-lain, untuk memberikan informasi khususnya untuk teman-teman gitu ya, dan kakak-kakak sekalian. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.